Haleluya, shalom. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Zuma makin hari makin hilang arah, seperti layang-layang putus tali. Dia mau ngomong apa, dijawab begini. Ngomong apa, dijawab begini. Bahkan ada sumpah yang sedang dia tangisin. Oh, sekarang beritanya sangat memalukan. Dia menamakan diri kelompoknya itu APII, Asosiasi Pelawak Islam Indonesia. Pelawak. Jadi mereka adalah pelawak agama. Mari kita dengarkan apa kata Zuma bahwa baginda Rasulullah itu mampu mengislamkan tanah Arab, Jazirah Arab katanya. Apa katanya? Sallallahu alaihi wasallam perkasa mengislamkan sejazirah Arab, bahkan separuh dari penduduk bumi. Saudaranya sendiri, paman-pamannya nggak ada yang percaya kok. Apalagi Abu Jahal. Ya, Abu Thalib juga nggak percaya kok. Hamzah juga nggak percaya. Paman-pamannya juga nggak ada yang percaya. Oke, barangkali pamannya ya jahat. Ada paman yang terbaik. Namanya siapa? Abu Thalib. Dibujuk juga nggak mau. Wahai pamanda, yuk baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, nggak usah. Udah yang pendek aja, la ilaha illallah, nggak usah. Sampai dalam keadaan sakit parah, sambil dipeluk, sambil diusap keringatnya, dibujuk, ayo mang, dalam keadaan sakit parah mau meninggal dunia, sok ucapkan perlahan saja la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia geleng kepala. Sampai Nabi Muhammad menghadap Tuhan sambil bersujud, sambil menangis, yang isinya, ya Allah, gerakan hati pamanku yang paling sayang kepadaku, yang membela aku. Benar, Abu Thalib membela. Nabi juga bertanya, Pamanda bela saya, betul. Kenapa? Ya karena kamu ponakan saya. Bukan karena saya Rasul, bukan. Karena kamu ponakan saya, kamu anaknya adik saya. Terus gimana? Sampai Nabi Muhammad sambil menangis meminta kepada Allah supaya Abu Thalib mau mengucapkan syahadat, malah dijawab oleh Allah, ditolak mentah-mentah. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai ketahuan Zuma kebohongan-kebohongannya dan ungkapan-ungkapan provokatif kebencian atas nama agama. Ini racun bagi dakwah Islam. Orang tambah nggak simpatik. Dengan ucapan-ucapan tololmu itu akan terus dikumandangkan. Dan jejak, jejak medsos tetap diikuti oleh siapapun. Hati-hati. Bahkan setiap khutbah saya, setiap video saya itu dipotong-potong oleh Muslim bahwa seolah-olah saya ini benci dengan Kristen. Oh, saya menderita jadi pemulung. Saya melarang orang Islam masuk Kristen. Berbagai macam cara mereka lakukan. Tetapi jangan pernah putus asa dan jangan berhenti. Kita tidak pernah jatuh karena hinaan dan ejekan orang. Dengar baik-baik Zuma. Tepung kanji, tepung tapioka. Siapa yang berjanji, siapa yang berdusta. Hati-hati Zuma, menyimpan majalah dalam kamar, kamu menghilang tanpa kabar. Kamu akan hilang nanti.
Dan saya tambah memiliki kekuatan untuk hidup lebih bagus lagi. Dan kesehatan saya semakin bagus. Kenapa? Ini Amerika. Amerika menjamin kehidupan saya. Tapi kamu akan hilang nanti. Indonesia tidak akan mampu menghidupkan kamu dengan baik. Dan karma ucapanmu itu akan memakan kamu sendiri. Bunga taman dari arah barat. Katanya teman namun khianat. Hati-hati kamu terhadap pengkhianatan ucapanmu itu, dan kamu akan dimakan oleh omonganmu sendiri. Omonganmu itu yang akan menjerat kamu. Pergi ke Batang mencabut gigi, saat ditagih hutang malah pergi. Apa yang bisa kamu sumbangkan bagi agamamu itu? Saya kasihan dengan kamu. Dan semakin kelihatan. Ini kelompok Habib, waduh, tambah sangat memalukan setelah naiknya Prabowo ini. Saya yakin akan dilibas dan akan dikibas oleh siluman Prabowo. Hati-hati ya. Umurmu tinggal sebentar, Rizik. Ya. Kamu masih 58 tahun. Saya sudah 60. Tetapi saya bangga dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Hati-hati Rizik. Rizik habis ini. Habib ini habis. Kemudian kelompok Somad akan segera tenggelam ini. Seperti Somad yang mendukung Habib-Habib ini. Ya, ustadz-ustadz yang mendukung Habib ya, seperti si Somad, Adi Hidayat, yang duluan ini Miftah kena duluan. Dia kena karmanya. Dia sudah dipegang sama Prabowo dan dinaikkan namanya layu sebelum berkembang. Dikasih uang masih utuh, mendekat hanya butuh. Makan lontong bersama papa, setelah ditolong dia lupa. Ya, Habib, para pendukungnya. Kemudian Zuma yang mengaku diri asosiasi pendebat ya Islam Indonesia. Makin kamu bela Islam itu tambah hancur, nggak bisa dibelah. Itu gelas pecah, agama gelas pecah. Kalau udah pecah nggak bisa lagi dihancurin. Keramik pecah, oke, keramik aja, jangan gelas. Gelas masih bisa dilebur. Tetapi kalau keramik udah pecah, ya pecah selamanya. Itulah agamamu itu. Jamu dicampur dengan ketan. Perilakumu seperti setan. Pergi ke pasar mencari obat gatal, mau pacaran. Tapi nggak modal. Tetap aja kamu nggak akan mampu melawan kekuatan kedahsyatan zaman baru ini. Oleh karena itu, siapa berpegang pada kebenaran, dia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Tetapi kalau kamu masih tetap beragama itu, kamu akan tenggelam bersama kapal yang kamu tumpangi itu. Sekarang dunia sudah kebayang semuanya, Zuma. Dunia sudah melihat ini. Dan kecanggihan teknologi ini akan membuat orang tersadar dengan sendirinya
bahwa selama ini mereka ditipu oleh Habib, ditipu oleh Somad, ditipu juga oleh Zuma. Anak tikus merindukan ibunya, namun sombong dalam ceritanya. Sore hari anjing menggonggong, dulu ditolong, sekarang menggonggong. Pergi ke pasar beli kedongdong, belum kaya namun sombong. Belum waktunya kamu. Anak-anak muda yang pegang HP, kalau dia itu waras, logikanya jalan, nggak mungkin semua akan seperti Kumaila, mengaku kaya, tetapi banyak utang. Pergi ke kebun binatang melihat gagak, jangan pura-pura kaya jika sebenarnya tidak. Kembalilah kamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kamu pernah menghina seperti saya dulu, menghina habis-habisan. Tadi saya diundang di gereja Advent. Saya bilang saya tidak berani melawan doktrin dan ajaran Alkitabiah. Advent benar. Itu. Selama dia memakai Alkitabiah, saya nggak berani melawan. Karena Advent, orang-orang ayah rohani saya, orang tua rohani saya di Australia. Tapi 2 kali saya ke Australia, tidak pernah bertemu dengan dia karena dia pelayanannya kemana-mana, ke Afrika. Semili, ya mungkin orang tua saya ini melihat saya sekarang. Ini anakmu sekarang sudah berapa tahun kita nggak ketemu? Mungkin 10 tahun sudah. Dengan orang tua rohani saya, Semili di Sydney. Ada buaya berjumlah 5, meskipun kaya, jangan pamer harta. Jangan. Gak usah pamer kehebatanmu. Berapa lama sih kita hidup? Pasti innalillahi. Bagian kedua dari pembicaraan saya, video ini adalah saya mengajak semua kita untuk sadar. Satu-satunya membuat Indonesia dibebaskan hanya dengan Injil dan kesadaran sepenuhnya. Tatkala Anda baca Injil, baca Alkitab, semua orang akan mengerti kebenaran. Semua orang akan sadar diri bahwa bukan mencari kekayaan, bukan mencari harta benda, tetapi mencari jiwa. Harta dan kekayaan kita pakai untuk menolong pelayanan. Saya sudah bersama-sama dengan teman melakukan dan menolong para murtadin. Saya akan ke Eropa nanti dalam rangka memperkenalkan International Murtadin Society. Orang-orang yang meninggalkan keyakinannya. Orang-orang yang meninggalkan kegelapan menuju terang. Dan terang itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bagian yang kedua ini saya mau berbicara agar minimal setahun ini kita harus memenangkan minim 5 juta Muslim pindah keyakinan menjadi orang yang percaya Yesus. Liburan pergi ke Lana, hiduplah dengan sederhana. Hari raya masak ketupat, jadilah jomblo yang memiliki martabat. Anda silakan komentar. Itu ada banyak sekali kalau di YouTube saya itu ada yang komentar-komentar, dibaca aja saudara-saudara, biarin mereka komentar
Nggak ada, ya mereka memang dilahirkan untuk menghina. Tetapi bagi saya, berada pada membela kebenaran dan menegakkan keadilan, itu adalah bagian terhormat bagi saya. Penderitaanmu di dunia ini nggak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Oleh karena itu, mohon di subscribe channel ini dan terus dukung dalam doa agar International Murtadin Society ini, karena bukan untuk Indonesia saja, kita akan berjalan ke Malaysia, Singapura, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, sampai ke Timur Tengah. Kita akan jalan terus. Kita kirim teman-teman sejawat di dalam Tuhan ini, karena pergerakan kita ini adalah silent ministry, ya. Jalan sore lewat rumah orang, jangan merebut suami orang. Anak ompong sedang menyetir, orang sombong pasti tersingkir. Ingat baik-baik, Anda tidak bisa melawan hukum alam ini. Dan setiap orang yang melawan Injil, dia akan tersungkur dengan sendirinya. Dia akan tersingkir dengan sendirinya. Sebab apa? Surat kelima ayat 47, hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen gak boleh ke sana. Orang Kristen harus tetap melakukan Injil karena dikutuk oleh surat kelima ayat 47. Oleh karena itu, kasihan mereka-mereka yang mu'alaf ini. Mu'alaf tambah on. Ya kalau nggak bohong, saudara, nggak bisa. Nah sekarang mereka emosi karena tidak bisa membantah setiap apa yang saya katakan. Mereka akan mencari jawaban dan mereka akan menafsirkan semaunya. Oh, Saifuddin Ibrahim salah. Lu baca jangan terjemahannya, baca Arabnya. Weh, mu'alaf. Dogiteng. Dogitang. Jangan lupa subscribe dan bagikan khutbah ini. Tuhan memberkati.